Rencana pembelajaran atau disebut juga dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan atau kompetensi-kompetensi apa yang akan dicapai oleh suatu pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan atau kompetensi tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan, serta media atau alat sumber atau sumber belajar apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Prinsip-prinsip penyusunan rencana pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu siswa. Dalam menyusun RPP, guru semestinya memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, serta bakat. Dengan memperhatikan perbedaan individual ini, diharapkan RPP yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Berbagai teori menyatakan bahwa pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Oleh karena itu, RPP yang disusun oleh guru juga harus menciptakan suatu pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi aktif setiap siswa. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Kegiatan utama dalam belajar pada dasarnya terkait dengan membaca, menulis, dan berhitung. Oleh karena itu, seorang guru yang menyusun RPP seharusnya dapat menciptakan suatu kegiatan yang dapat mengembangkan ketiga kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP merupakan suatu hipotesis tentang pembelajaran yang diramalkan dapat terjadi secara nyata. Maka dari itu, RPP yang disusun guru juga harus mengakomodasi kegiatan yang berkenaan dengan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, antara lain dalam bentuk pemberian umpan balik positif, kegiatan penguatan, kegiatan pengayaan, dan kegiatan remedial. Fungsi rencana pembelajaran. Ada 3 fungsi dalam rencana pembelajaran, yaitu fungsi prediktif, preventif, dan korektif. Fungsi prediktif meliputi yang pertama, tujuan atau kompetensi apa yang harus dicapai siswa. Yang kedua, materi atau pengalaman belajar apa yang harus disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, strategi atau metode apa yang tepat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dan yang keempat, alat teknik penilaian apa yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi preventif. Artinya seorang guru dapat melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap berbagai ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam implementasi pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi korektif. Artinya, RPP yang disusun harus merupakan perbaikan dari pembelajaran dan implementasi pembelajaran sebelumnya. Saya memaparkan langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan komponen apa saja dalam rencana pembelajaran. Ada 11 komponen rencana pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Keempat, indikator pencapaian. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Keenam, materi ajar. 7, alokasi waktu. 8, metode pembelajaran. 9, kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Yang 10, penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama, perumusan tujuan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan rencana pembelajaran adalah adanya perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan materi pelajaran.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi. Di antaranya berikut ini. Yang pertama, materi pelajaran hendaknya sesuai dan menunjang terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan siswa pada umumnya. Yang ketiga, materi pelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematis dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual. Yang ketiga, perencanaan kegiatan pembelajaran. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, terdapat dua kegiatan yang harus terlaksana. Yang pertama adalah kegiatan guru, dan yang kedua adalah kegiatan siswa. Kegiatan guru. Bentuk kegiatan guru yang perlu dilakukan tergantung kepada jenis-jenis metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam kegiatan ini, guru merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dilaksanakan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, kegiatan siswa. Seperti halnya kegiatan guru. Kegiatan siswa pun tergantung pada jenis-jenis metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dalam merencanakan kegiatan siswa, jenis-jenis kegiatan yang ditetapkan sebaiknya sangat spesifik dan operasional sehingga memudahkan untuk melakukan pengukuran atau evaluasi. Dan yang keempat, pengembangan alat evaluasi. Evaluasi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus diperhatikan secara cermat, sehingga hasil dari usaha belajar yang nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku dapat dievaluasi dalam pembelajaran. Keputusan situasional merupakan keputusan tentang apa dan bagaimana pengajaran akan diwujudkan berdasarkan analisis atau tujuan yang ingin dicapai, bahan apa yang akan disampaikan, waktu, serta fasilitas apa yang tersedia. Dalam keputusan situasional terdapat 4 model rencana pembelajaran. Yang pertama, model Banati. Model ini dikembangkan berdasarkan pendekatan sistem. Pengembangan pembelajaran menurut Banati dapat dilakukan dengan 6 langkah. Merumuskan tujuan, mengembangkan tes, menganalisis tugas belajar, mendesain sistem instruksional, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, mengadakan perbaikan. Selanjutnya, model CAM terdiri dari 8 langkah. Menentukan tujuan pembelajaran umum, membuat analisis tentang karakteristik siswa, menentukan tujuan belajar, menentukan materi, menetapkan penjajakan awal, menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai, mengordinasikan sarana penunjang, mengadakan evaluasi. Selanjutnya, model PPSI. PPSI menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas. Ada 5 langkah pokok dalam PPSI. Merumuskan tujuan, mengembangkan alat evaluasi, menentukan kegiatan belajar dan materi pelajaran, mengembangkan program kegiatan, melaksanakan program. Yang terakhir, model Gerlach and Early ada 10 unsur. Yang pertama, spesifikasi isi pokok, spesifikasi tujuan, pengumpulan dan penyaringan data, penentuan metode, pengelompokan siswa, penyediaan waktu, pengaturan waktu, pengaturan ruang, pemilihan media, evaluasi, dan yang terakhir analisis umpan balik. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.